Halo warga Jakarta, saya Robi Cahyadi, program Berita Jakarta hari ini 3 September 2025 menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi pertama, mulai tanggal 1 September, rute 7C Cibubur Cawang Sentral dan 7P Pondok Kelapa Cawang Sentral hanya melayani hingga halte Cawang Cililitan. Modifikasi rute Transjakarta ini dilakukan untuk memecah antrean panjang di halte Cawang Sentral, yang selama ini kerap mengalami penumpukan penumpang. Kedua rute ini beroperasi setiap hari mulai dari pukul 5 pagi hingga pukul 9 malam untuk rute Cibubur Cawang Cililitan. Sementara rute Pondok Kelapa Cawang Cililitan beroperasi hingga pukul 10 malam. Selanjutnya, Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta Selatan menggencarkan vaksinasi rabies gratis untuk hewan penular rabies atau HPR. Sepanjang Agustus 2025, sebanyak 1.257 HPR telah berhasil divaksinasi di Jakarta Selatan. Pemprov DKI Jakarta juga menargetkan untuk memvaksinasi sekitar 10.000 hewan lagi hingga akhir tahun. Langkah ini dilakukan sebagai sebuah upaya nyata untuk menjaga Jakarta agar tetap bebas dari rabies. Kemudian ada informasi dalam rangka menyambut Hari Udara Bersih Internasional, sebanyak 62 kendaraan bermotor menjalani uji emisi gratis di kantor Wali Kota Jakarta Utara. Dari jumlah tersebut, 27 kendaraan dinyatakan tidak lulus uji emisi. Bagi kendaraan yang tidak lulus uji emisi, pemiliknya akan dikenakan sanksi berupa denda atau tarif parkir tertinggi. Ini adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas udara di Jakarta. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama, Berita Jakarta hari ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan salah satu fokus utama program pembangunan ke depan adalah penuntasan kasus tuberkulosis atau TB. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengingatkan tuberkulosis lebih berbahaya dari COVID-19. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menerima laporan pemeriksaan awal Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK di Balai Kota Jakarta. Dalam laporan ini tidak hanya berisi rencana pemeriksaan keuangan dan pengelolaan aset, namun juga kinerja penuntasan tuberkulosis atau TB di Jakarta. Terkait hal ini, Rano mengungkapkan bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membuat program-program untuk terus menekan kasus tuberkulosis. Bapak Presiden cukup concern terhadap penyakit ini, bahwa memang akhirnya disepakati anggaran bisa diambil dari Dinas Kesehatan 0,5% untuk sosialisasi ini. Ternyata TBC ini jauh lebih parah daripada COVID, Bu. Untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat, Pemprov DKI Jakarta saat ini juga telah memiliki kampung siaga TB di 274 RW. Selain itu, telah tersedia juga fasilitas rawat khusus untuk penderita TB di 12 rumah sakit milik Pemprov DKI Jakarta. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Untuk mempercepat proses perbaikan fasilitas publik yang rusak akibat unjuk rasa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Meski total kerugian kerusakan fasilitas di Jakarta membengkak dari 51,1 miliar rupiah menjadi 81,8 miliar rupiah, tapi perbaikan ditargetkan bisa selesai dalam waktu 7 hari. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menerima Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo di Balai Kota Jakarta. Pertemuan ini untuk membahas pemulihan fasilitas umum yang rusak akibat aksi unjuk rasa di akhir Agustus 2025 lalu. Menurut Pramono, kerugian akibat kerusakan fasilitas umum kini membengkak menjadi 81,1 miliar rupiah dari perkiraan awal 51,1 miliar rupiah. Peningkatan ini disebabkan adanya kerusakan baru di 2 jembatan penyeberangan orang atau JPO, yakni di JPO Senen dan depan Polda Metro Jaya.
Kemarin saya sudah menyampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa jumlah kerugiannya 55M. Ternyata setelah dihitung kembali ada 2 JPO, yaitu di Senen dan juga di depan Polda, yang mengalami kerusakan yang serius dan ternyata baru dihitung oleh Dinas Bina Marga. Saya juga meminta bantuan kepada Kementerian PU apabila beliau berkenan untuk yang JPO di Senen dan juga JPO di Polda untuk dibantu oleh pemerintah pusat. Pemprov DKI Jakarta akan fokus memperbaiki infrastruktur seperti MRT, Transjakarta, Bank Jakarta, dan lampu lalu lintas. Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum akan mengambil alih perbaikan 2 JPO yang rusak. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo pun menyanggupi permintaan Pramono dan menargetkan perbaikan dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 7 hari. Tadi Bapak Gubernur sudah sampaikan, yang itu plus yang di sana nanti itu adalah tanggung jawab PU, gak ada masalah. Tapi itu masih dalam pagu anggaran yang sudah kita hitung di awal. Dari seluruh provinsi, seluruh Indonesia itu kita kan sudah mengalihkan sekitar 900 miliar. Salah satunya nanti adalah yang dipakai untuk di 2 JPO itu ya. Dengan kolaborasi ini, diharapkan pelayanan kepada masyarakat yang sering menggunakan fasilitas umum bisa tersedia dalam waktu yang tidak terlalu lama. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk segmen Info Jakarta. Ada kabar baik bagi masyarakat yang tengah mengurus dokumen. Dokumen yang sudah menggunakan tanda tangan elektronik dan QR Code kini tidak perlu lagi dilegalisir. Keabsahan dokumen dapat diverifikasi secara daring sehingga lebih efisien. Kebijakan ini telah resmi diberlakukan merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019. Dokumen yang sudah menggunakan sistem ini adalah kartu keluarga, akte kelahiran, akte kematian, akte perkawinan, akte perceraian, hingga surat keterangan pindah. Meski begitu, dokumen lama tanpa QR Code juga bisa berlaku dan sah seumur hidup. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id pada Kamis 4 September 2025, sebagian besar wilayah Jakarta diperkirakan berawan. Wilayah yang akan berawan yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 35 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Robi Cahyadi dan tim redaksi yang bertugas undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sampai jumpa.